Halo semua, balik lagi dengan gua Vanka Film. Seperti biasa di video kali ini Mimin akan membahas alur cerita Battletron Heaven versi novel. Jadi minta maaf jika antara narasi dan gambar kurang nyambung, karena di episode yang Mimin sampaikan belum rilis filmnya. Sebelumnya bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, alangkah baiknya untuk tidak menonton channel ini. Tapi bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, silahkan untuk tetap stay dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan alur ceritanya. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan perseteruan yang makin memanas di aula. Penatua pertama mengepalkan giginya dan berkata, "Selama kita bisa menahannya sampai pemimpin klan muda dari klan Xiao kembali, kita akan dapat mengambil keluhan yang kita alami hari ini. Maaf, tapi kamu mungkin tidak memiliki kesempatan itu. Saat itu, Xiaoyan membunuh muridku. Hari ini, aku membiarkan klan Xiaomu mati bersamanya." Alkemis itu yang telah diam tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara serak. Sang alkemis perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya menyapu semua orang di klan Xiao dan berkata dengan lemah, "Aku lupa memberitahumu bahwa muridku adalah Liu Qi yang telah membantu klan Jiali menciptakan obat penyembuhan saat itu." Tiba-tiba kekuatan yang kuat, setidaknya bintang 6 Dadausi, meletus dari dalam tubuhnya, menyebabkan ekspresi pucat muncul di wajah ketiga tetua. Ketika semua orang memutuskan untuk bertarung mati-matian dengan hidup mereka, suara pintu yang didorong terbuka, tiba-tiba menyela pembantaian yang akan meletus. Semua orang di aula besar menoleh ke pintu utama. Sosok pria muda perlahan berjalan masuk dari sana. "Aku menyesal terlambat kembali." Mendengar suara yang agak akrab ini, penatua pertama awalnya terkejut. Segera tubuhnya yang awalnya menegang benar-benar santai. 2 tetes air mata keruh kegembiraan bergerak di sepanjang wajah tuanya dan berguling ke bawah. Sosok pemuda perlahan masuk. Dia melewati orang-orang besar yang tangannya membawa senjata, seolah-olah mereka tidak ada. Akhirnya dia perlahan melewati sisi Jalihua dan Aubapadun yang wajahnya dipenuhi dengan kusam. Suasana begitu sunyi seketika. Di bawah tatapan semua orang, dia menghampiri penatua pertama, menundukkan kepalanya dan membungkuk sedikit. Xiaoyan." Di bawah dukungan dari anggota klan di belakangnya, penatua pertama dengan penuh semangat melihat wajah pemuda di depannya dan berkata, "Apakah itu benar-benar kamu?" Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap wajah tua yang selalu ingin diinjaknya dengan kasar di masa lalu. Dia tersenyum dan mengangguk. "Penatua pertama, itu benar-benar Tuan Muda Xiaoyan. Tuan Muda Xiaoyan kembali. Klan Xiao kita selamat." Wajah para anggota klan Xiao mendukungnya dengan wajah penuh kegembiraan. Anggota klan Xiao yang semangatnya sangat tegang selama 2 hari terakhir akhirnya menghela napas, seolah-olah mereka telah dibebaskan dari beban berat. Penatua pertama dan ketiga saling melirik. Hati mereka mendesah lega. Tatapan mereka menatap wajah acuh tak acuh, tersenyum dan menganggukkan kepalanya dengan puas. Setelah 2 tahun pelatihan, generasi klan muda yang tajam ini, yang gagal menunjukkan pengekangan, akhirnya menemukan cara untuk melemahkan kekuatannya. Dibandingkan dengan sorakan semua orang di klan Xiao, kelompok Jalibi yang awalnya bersikap sombong seperti nyala api, seketika mereka langsung padam. Selama beberapa hari ini, berita tentang Xiaoyan yang bertengkar hebat dengan Mystical Sector telah menyebar di Wutan City. Kini orang legendaris itu tampak hidup di depan mereka. Tidak heran jika orang-orang yang dipenuhi niat membunuh ini akan merasa ketakutan. "Jalibi, kamu bajingan. Tidakkah Anda mengatakan bahwa Xiaoyan telah diam-diam dibunuh oleh Mystical Sector? Kenapa dia hidup sekarang?" Mata Aubapadun menatap punggung Xiaoyan dan meraih kerah baju Jalibi dengan raungan lembut dan marah. Ada sedikit gemetar dalam suaranya. Jalibi mengerutkan kening. Dia menelan ludahnya dengan susah payah. Wajahnya yang awalnya gelap dan ganas seketika pucat. "Bagaimana saya tahu? Orang itu jelas mengatakan kepada saya
bahwa Soyan sudah terbunuh. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu berbohong padaku. Seorang pemimpin klan dari sebuah klan kecil kan? Jangan bilang bahwa orang di depan adalah Soyan yang telah keluar dari kubur. Aubapadun mengepalkan giginya dan berkata dengan marah. Keterkejutan muncul di hatinya. Ini pertama kalinya dia mendengar bahwa orang kecil dari klan Shao benar-benar berhasil meninggalkannya secara utuh setelah bertengkar hebat dengan klan besar yang dikenal sebagai sekte Misiklut. Pukulan semacam ini dan teror yang dibawa oleh sosok manusia itu menyebabkan Aubapadun segera turun ke dalam keadaan marah dan terkejut. Tenggorokan ahli kimia 3 berguling sedikit saat matanya menatap tajam ke arah Soyan. Wajahnya berubah-ubah. Kekuatan kuat yang telah meletus sebelumnya juga menjadi jauh lebih lamban. 3 penatua, apakah Anda semua baik-baik saja? Punggung Soyan menghadap orang-orang yang ekspresinya berbeda satu sama lain ketika ia menatap 3 tetua berwajah pucat dan bertanya dengan lembut. Saya baik-baik saja. Penatua pertama berjuang untuk berdiri. Dia menggelengkan kepalanya dan segera membungkuk perlahan ke arah Soyan dengan sikap serius. Namun ketika dia membungkuk setengah jalan, sebuah tangan mendukungnya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat wajah muda yang berisi senyum lembut. Segera mata tuanya tanpa sadar menjadi berkaca-kaca. Penatua pertama, Anda seorang senior. Anda tidak boleh memperlakukan Soyan dengan cara ini. Kalau tidak, jika ayah melihat ini, aku takut dia akan menyalahkanku. Soyan tersenyum dan berkata dengan lembut, beberapa dari kita, orang-orang tua, sudah berlebihan di masa lalu. Di masa depan, saya menggunakan status saya sebagai penatua pertama menjamin Anda bahwa hal-hal di masa lalu tidak akan pernah terulang lagi. Penatua pertama menghela napas dan berkata kepada Soyan, aku yang muda saat itu juga tidak terlalu disukai, apalagi masalahnya sudah selesai. Saya orang yang cukup pelupa. Soyan tersenyum dan mengangkat bahu. Saat ketika dia sekali lagi melangkah ke klan ini, paling tidak sebelum dia menjadi orang yang tidak berguna, klan ini telah memberinya masa kecil yang sempurna. Tatapan Soyan menyapu wajah-wajah akrab anggota klan di belakang 3 tetua. Dia tersenyum dan berkata, tapi sekarang saya pikir kita harus menyelesaikan dulu masalah di sini sebelum kita mengenang masa-masa indah. Nah, hati-hati. Jalibi dan Aubapadun sudah menjadi bintang 5 Dadausi. Sementara lelaki tua itu adalah Guru Liuqi. Dia adalah alkemis tingkat 3 dan memiliki kekuatan Dadausi bintang 6. Penatua pertama mengangguk dan memperingatkan dengan lembut. Soyan tersenyum sedikit dan perlahan berbalik. Senyum di wajahnya berangsur-angsur menjadi gelap dan dingin saat dia berbalik ke arah Jalibi dan berkata, aku belum melihatmu selama 2 tahun, tapi kekejian pemimpin klan Jalibi tidak kurang dari saat itu. Tatapan Jalibi menatap wajah pemuda dari 2 tahun lalu. Tubuhnya tanpa sadar bergidik. Dia menelan ludahnya sendiri sambil berkata dengan suara bergetar, keponakan Soyan, sungguh tak terduga bisa bertemu Anda lagi. Soyan tersenyum sedikit. Dia dengan ceroboh langsung duduk di kursi, tangannya sambil memegang gagang penguasa, menariknya dengan ganas, dan penguasa berat yang ganas menabrak lantai dengan kekuatan mengerikan. Segera garis retak kecil menyebar dari titik di mana penguasa mendarat. Pemimpin klan Auba, aku tidak menyangka bahwa kamu juga akan berada di sini. Saat Soyan berbicara, pandangannya berbalik ke arah Aubapadun di samping, yang ekspresinya berubah terus-menerus. Sudah 2 tahun sejak aku melihatmu. Keponakan Soyan menjadi semakin luar biasa. Benar-benar bahwa ayah harimau tidak memiliki anak anjing. Jika kakak Sozan melihat Anda, dia pasti akan sangat senang bahwa dia tidak bisa menutup mulutnya. Seluruh tubuh Aubapadun bergetar ketika dia mendengar suara Soyan. Dia buru-buru menemani Soyan tertawa. Kamu bisa menelan omong kosongmu. Soyan meliriknya dengan samar. Tangannya perlahan menggosok gagang penguasa berat di tangannya. Suaranya pelan menjadi padat. Aku hanya ingin tahu persis apa yang kalian berdua ingin lakukan dengan membawa orang-orangmu ke klan Shouku. Ah, itu. Hahaha. Keponakan Soyan, masalah hari ini sepenuhnya kesalahpahaman. Kami datang karena kami mendengar bahwa klan Shou telah menemui masalah. Karena itu kami mengambil waktu untuk datang melihatnya. Anda juga harus tahu bahwa kami memiliki cukup banyak area di mana kami bekerja sama dengan klan Shou. Wajar kita harus datang dan menunjukkan kekhawatiran.
sekarang bahwa sesuatu telah terjadi pada Clan Shaw. Ekspresi Aobabadon sekali lagi memucat saat dia buru-buru berbicara dengan senyum setelah mendengar niat membunuh yang tebal dan dingin yang tersembunyi dalam suara Sioyan. Di sampingnya ekspresi Jollibee bergantian, tiba-tiba antara putih dan hijau. Apakah begitu? Sioyan menunduk dan tertawa. Kepalanya tiba-tiba terangkat. Dia dengan dingin menatap Aobabadon dan Jollibee. Segera api panas berwarna hijau melonjak dari tubuh Sioyan dan suhu di aula tiba-tiba naik. Jika kalian berdua merencanakan sesuatu terhadap Clan Shaw kami, maka kalian berdua tidak perlu pergi hari ini. Suara Sioyan sedingin es saat api berwarna hijau menyelimuti seluruh tubuhnya. Keponakan Sioyan, jangan salah paham. Saya bahkan tidak memiliki sedikit pun pikiran buruk terhadap Clan Shaw. Masalah hari ini sepenuhnya kesalahpahaman. Saya sekarang akan segera pergi. Aobabadon menelan seteguk air liur. Suaranya menjadi sedikit tajam karena ketakutannya. Pemimpin Clan Junior, Anda tidak bisa membiarkannya pergi. 2 hari ini cukup banyak anggota klan kami terluka oleh mereka. Beberapa di antara mereka bahkan. Penatua ketiga berkata dengan lantang. Melihat Aobabadon yang mundur dengan cara seperti itu, Jollibee terkejut. Dia buru-buru membalikkan tubuhnya dan menghadap Sioyan yang duduk di kursi dengan senyum tersanjung. Keponakan Sioyan, masalah hari ini sepenuhnya kesalahpahaman. Di masa depan, saya pasti akan secara pribadi berkunjung untuk meminta maaf. Masih ada masalah lain di klan saya hari ini. Selamat tinggal. Begitu dia selesai berbicara, dia buru-buru melambaikan tangannya, berbalik dan membawa bawahannya pergi dengan cepat. Wajah alkemis tingkat 3 berubah menjadi hijau saat memandang Jollibee dan Aobabadon melarikan diri dengan cara yang memalukan. Segera dia mengepalkan giginya dan berteriak dengan keras, "Kalian semua, berhenti! Clan Shaw saat ini dalam kondisi babak belur. Apakah Anda semua direduksi ke dalam keadaan seperti itu hanya karena orang kecil? Wajah apa yang akan Anda miliki untuk bertahan hidup di hutan City di masa depan?" Setelah mendengar teriakan sang alkemis, Jollibee dan Aobabadon menghentikan langkah mereka. Bersamaan dengan itu, sebuah jeritan mengerikan terdengar di aula besar. Mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat. Hanya untuk mengejutkan melihat tingkat 3 alkemis yang dibungkus oleh film energi 7 warna saat ini. Selain itu, cairan 7 warna sebenarnya berulang kali menetes dari film energi. Cairan 7 warna tampaknya memiliki sifat korosif yang sangat kuat. Ketika setiap tetes cairan jatuh ke tubuh alkemis, itu menyebabkan jeritan darah yang mengental. Di bawah banyak tatapan kaget di aula besar, tubuh alkemis tingkat 3 dikorosi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah 10 detik lebih, cairan 7 warna sudah mengisi setengah film energi. Di dalamnya tubuh alkemis dan bahkan tulang-tulangnya benar-benar terkorosi. Tenggelam, keadaan yang sangat menyedihkan, di mana ahli kimia tingkat 3 meninggalkan tenggorokan orang-orang di aula besar berguling tanpa sadar. Dentang, film energi tiba-tiba pecah. Cairan 7 warna menyembur keluar dan perlahan-lahan mulai bergabung menjadi tubuh indah dan anggun di depan mata semua orang. Beberapa saat kemudian, kecantikan menyihir muncul di aula besar, menyebabkan tubuh siapapun yang bersentuhan dengan mereka menggigil. Gigi Jollibee dan Aobabadon bergetar ketika mereka menyaksikan keindahan menyihir itu. Ratu Medusa, keponakan Sioyan, selamat tinggal. Masalah hari ini jelas merupakan kesalahpahaman. Jollibee menangkupkan tangannya ke arah Sioyan yang duduk di kursi. Jollibee dan Aobabadon tidak bisa menahan teror di hati mereka. Mereka segera mengemasi barang-barang dan pergi ke suatu tempat yang jauh dari kota hutan. Saat Sioyan menyaksikan Jollibee yang berkerumun keluar dari aula besar dengan cara panik, dia melambaikan tangannya dengan lembut. "Jangan tinggalkan siapapun." Ketika suara Sioyan jatuh, sosok Ratu Medusa di aula perlahan menjadi ilusi. Pintu besar aula mengeluarkan ledakan dan tertutup rapat. Dengan cepat, tangisan mengerikan berulang kali terdengar di luar pintu. Dan spoiler pun bersambung. Semoga teman-teman menyukai videonya. Jika ada salah dalam kata-kata, saya pribadi minta maaf. Terima kasih dan sampai bertemu di spoiler episode selanjutnya.